Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 37, mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dahulu aku muda dan sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya dan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri yang ditinggalkan di sana senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan untuk menantikan Tuhan. Mengapa kita harus menantikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Ketika kita hidup di dalam dunia, pasti kita akan menghadapi banyak masalah dan persoalan. Dari belakang, depan, kiri, dan kanan. Dan pasti bisa membuat Anda sakit hati. Bisa membuat yang tidak benar menjadi dinyatakan benar, dan tidak pernah menjadi dikatakan pernah. Dan itulah realita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini kita melihat beberapa bagian kebenaran firman Tuhan. Karena ayat-ayat di atas ini memiliki tujuan yang hampir dengan ayat-ayat sebelumnya, dan Mazmur ini juga sebab pokok isi dan sungguh-sungguh bermakna untuk terus-menerus kalau kita merenungkan. Dan mari kita perhatikan ada beberapa bagian. Yang pertama adalah apa dituntut untuk kita sebagai jalan menuju kebahagiaan, untuk menantikan janji tadi. Jadi untuk menuju kebahagiaan sebagai seorang Kristen atau seorang percaya, maka kita harus bersabar menghadapinya. Apapun tantangan yang kita hadapinya, apapun persoalan yang kita hadapinya, kebahagiaan yang kita mau menikmati dari hasil dari tantangan tersebut, hasil dari persoalan itu tersebut, maka kita harus bersabar. Kata sabar kadangkala itu adalah sesuatu kata yang bisa menyakitkan. Karena kata sabar ini belum waktu atau sesuatu yang belum bisa dijanjikan. Kadang-kadang ada yang tidak mau bersabar sehingga langsung pergi. Ada yang mereka bersabar terus sampai apa yang dia harapkan untuk harus dapat, lalu dia pergi. Jadi apa yang dituntut untuknya dari kita sebagai jalan menuju kebahagiaan? Yang pertama adalah kita harus selalu mewarisi diri untuk memberikan kepada orang lain yang menjadikan hak mereka. Sebab orang fasik meminjam, orang fasik dapat mengatakan dan mengadu sesuatu yang tidak benar, dan pasti mereka mengarahkan kita sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ayat 21 tadi mengatakan begini, orang fasik itu meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Untuk mendapatkan sesuatu yang apa yang kita janjikan atau dijanjikan oleh Tuhan, maka orang benar dia harus bersabar. Karena alasan untuk bersabar untuk mendapatkan apa yang kita dapat dari Tuhan. Nantikan Tuhan berarti memiliki kesanggupan yang menunggu saat yang tepat bagi Tuhan.
Kadangkala kita dalam kehidupan manusia berpikiran bahwa sesuatu yang kita nantikan atau sesuatu yang kita berpikir itu harus cepat, itulah yang ada, sehingga kegagalan itu pasti kita akan hadapi. Maka dengan demikian firman Tuhan itu dia menolong dalam Roma pasal 12 ayat 12, di sana berkata bahwa firman Tuhan itu dia akan menolong. Menolong dalam hal apa? Dia menolong, menguatkan, memberikan jalan keluar, memberikan perlindungan, kekuatan, dan kemampuan ketika kita menghadapi masalah tersebut. Ketika kadangkala dipinjam dari ayat 21 tadi, ketika orang berdosa meminjam sesuatu dan tidak mau mengembalikan, disitulah membuat hati kita tidak tenang. Disitulah membuat hati kita bisa menyakitkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus bersabar menantikan. Pasti waktunya Tuhan, dia akan menolong, dia akan memberkati kita di dalam kehidupan maupun dalam usaha dan pekerjaan kita. Jadi kata bersabar itu sangat menolong, membantu kita untuk menjaga eksistensi kita kepada Tuhan, supaya tidak diragukan di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa menjaga. Karena inilah yang pertama kali dikehendaki oleh Tuhan, yaitu supaya kita berlaku adil dan memberi kepada setiap orang yang menjadikan hak mereka. Kadangkala mereka tidak mengembalikan apa yang kita pinjamkan, bukan saja suatu perbuatan yang memalukan, melainkan juga suatu kejahatan yang kotor. Beberapa orang disanggupan di tengah-tengah itu menimpa di dalam kehidupan hal-hal tersebut tadi di atas. Maka kebenaran ini dapat memberikan kesan, memberikan kekuatan, memberikan jaminan bagi kita adalah bersabar. Yang kedua yang kita harus selalu bersiap berlaku murah hati adalah penuh derma. Sebab dengan perbuatan demikian kita menunjukkan kebaikan Allah kepada orang yang memberikan kepadanya kuasa untuk bersikap hati, berbuat baik, dan sebagainya. Jadi memahami demikian, maka hakikat Allah meninggikan umatnya yang kecil, sehingga apa yang kita harapkan selain untuk berlaku murah hati, dermawan, kita juga memperlihatkan kebaikan orang-orang yang memiliki hati besar jumlah kekayaannya. Jadi orang benar adalah mengasihi dan pemurah, karena tiap hari ia menaruh belas kasihan. Setiap hari atau sepanjang hari selalu belas kasihan dan memberikan pinjaman, terkadang meminjamkan itu sama baik hati. Di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, harus kita taat dan tunduk sesuai dengan Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8. Bersabar menantikan, dan kita harus tunduk, taat dan tunduk kepada perintahnya. Karena Tuhan bilang dia akan memberikan pada waktu yang Tuhan tentukan. Karena di dalam 1 Petrus, 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata bahwa kemampuan Allah menempati janjinya. Janji Tuhan adalah janji yang benar. Kapanpun, dimanapun waktunya Tuhan, asal kita bersabar, maka sesuatu yang kita harapkan pasti kita akan mendapatkannya. Mengapa kita harus nantikan Tuhan? Jika kita tidak menantikan Tuhan, maka muncullah diri kita itu sendiri. Kadangkala di dalam Yunus pasal 1 ayat 1, karena tidak mau pergi, Yunus dia pergi ke Tarsis.
untuk menghilangkan jejaknya dengan dia naik kapal yang lain. Namun di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu kita harus menantikan Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Karena putus asa, kekhawatiran, murtad dari Tuhan, dan juga menantikan semua yang itu dapat mengakibatkan hal yang fatal di dalam kehidupan kita. Karena itu alasan tidak bersabar. Tetapi ketika kita bersabar, maka janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang pasti. Maka Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pasti menolong kita. Yang berikutnya, yang ketiga adalah apa untungnya kalau kita menantikan Tuhan. Keuntungan menantikan Tuhan adalah berkat. Di dalam ayat dari pembacaan tadi, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 berkata begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Jadi kebenaran firman Tuhan ini, dia akan memberikan jaminan kepada kita bahwa ada keuntungan. Atau apa keuntungan yang kita dapat? Yang pertama adalah berkatnya dari ayat yang ke-5. Kemudian berkat kedua yang kita dapat dari nantikan Tuhan, yang kedua adalah berkat pemeliharaan. Berkat pemeliharaan ini kita melihat dari ayat yang ke-27 dan 8. Sana berkata begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan memelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Kebenaran firman Tuhan ini, dia akan memberkati. Yang ketiga adalah berkat kedewasaan dan kuasa kesempurnaan. Di dalam ayat yang ke-37. Jadi ayat 37 berkata begini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihat kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Jadi firman Tuhan di sore hari ini dia menjelaskan kepada kita adalah alasan untuk bersabar. Yang pertama adalah apa artinya nantikan Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita harus menantikan Tuhan. Yang ketiga adalah apa untungnya menantikan Tuhan. Jadi keuntungan untuk menantikan Tuhan adalah sebagaimana kami lihat bahwa yang pertama adalah berkatnya di dalam Mazmur pasal yang tadi pembacaan tadi ayat yang ke-25. Kemudian yang berikutnya adalah berkat pemeliharaan ayat 27-28. Kemudian berkat kedewasaan dan kesempurnaan ayat yang ke-37. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom.